Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, dengan kerendahan hati kami mohon bantu dukung channel kita ini dengan cara like dan subscribe agar kami tetap bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu bau samange yang sudah babuku. Kalau tadi melihat pasu aja lah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran kama hamar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatan min lisanihi yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama kita hormati Bapak Ketua Umum Masjid Raya Tanjung Bonai, alhamdulillah hadir bersama kita pada malam hari ini. Kemudian Bapak Imam, unsur jajaran, kemudian Bapak, Ibu, para guru-guru kita, para ustadz kita, buya kita yang hadir pada malam hari ini. Kemudian kepada ibu-ibu, bapak guru TPA dan TPSA. Seterusnya kepada anak-anak kita peserta lomba yang hadir pada malam hari ini, umumnya kepada kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah sholat tarawih yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pertama, syukur yang tak terhingga senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, ibu bapak, kita bisa hadir di Masjid Raya Tanjung Bonai dalam rangka melaksanakan sholat Isya secara berjamaah lanjut dengan sholat tarawih. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, man qama ma'a imam hatta yansarif. Siapa yang berdiri bersama imam hatta yansarif, sampai dia selesai. Artinya apa? Siapa nanti setelah ini kita melakukan sholat tarawih, kemudian dia mengikuti imam, mau panjang bacaan imam, mau pendek, mau slow, mau santai, mau Valentino Rossi imamnya, dia tetap ikuti imam itu. Kadang kan orang tidak sabar, ketika imam panjang bacaannya copek banget. Nah, namun orang-orang itu tidak seperti itu. Kata Rasulullah, man qama ma'a imam hatta yansyarif. Siapa yang berdiri bersama imam sampai selesai dia melakukan salat, faka'annama qiyamul laili kulluhu. Maka kata Rasul, dia itu sama dengan melakukan salat satu malam penuh. Mudah-mudahan iko yang kita dapein setiap malam ada salat tarawih setiap malam. Syukur apa kita diagi kekuatan dari Allah untuk datang ke rumah Allah melakukan sholat tarawih. Satu rakaat kita melakukan witir khairu min khumrin na'im. Hanya daripada berinfak satu ekor binatang ternak yang cukup mahal. Pak, kalau di kita anan paling mahal binatang gini, simental, sapi Australia. Ndak sapi Australia dia yang banyak kobau sako. Barak ini 25 juta siku. Maka Rasul katakan, siapa yang melakukan sholat witir walaupun satu rakaat dia lakukan, khairu min khumrin naim, lebih besar nilainya daripada berinfak satu ekor binatang ternak yang cukup mahal.
Artinya selesai Ramadan jangan kita tinggal witir. Artinya apa? Continue, lakukanlah witir ko tarawih. Tapi mantang-mantang Ustaz kan lah godang palo tadi Ustaz baya siku ko bau sapo. Tu lalu kau tak impak di muka awal sudah bimpak ceknya. Dah itu deh. Dah dulu kawan ko bu. Lalu je kau tak impak nakunya. Nah. Kiro 3 kau tak impak deh kiro. Nah, tak coli lihat deh. Dah dulu kawan yang model itu deh. Ibu bapak. Mudah-mudahan kita istiqomah melakukan ini. Apa? Sholat tarawih, witir yang kita lakukan. Apalagi adik-adik kami. Tak payah nemo piala aja pergi sholat ke masoji dia. Tak payah nemo pengumuman juara aja pergi masoji dia. Ambo mau coba lihat testimoni pak. Ada satu tompe ambo pernah buku samu. Ketika itu diumumkan ibu bapak datang ke masoji kita iftar jama'i. Buku basamo, di stadion pabukuan di stadion makan. Woi yo rami pak. Yang tak tibo yang jarang datang ke masoji datangnya. Dia ada iftar jama'i. Aduh pabukuan. Tetapi ai sesuatu tanya pak pengurus, bapak le datang napa tangga? Dak Ustaz. Ngajo penyo pui bungkui nasi datang. Lah, tu dak siko dah pak. Kau gino Ustaz tu lah kan kau gilo deh. Dak siko deh. Mata ambo ceramah dak siko aja deh. Lah, mudah-mudahan jangan iman kita hanya gara-gara bungkui nasi. Tuh. Oke, anak-anak kami, kita ceramah kita malam hari kini kita tujuan kepada generasi muda. Tak kepada pak-pak na ibu-ibu na intai-intai malaikat deh. Kok karena muda-muda hari kini. Kenapa kap muda-muda yang kita tujuhkan ceramah kita? Ibu, pak, karena hari kini anak-anak muda kita sedang diuji dengan ujian yang dahsyat. Ujian yang dahsyat denyo teknologi. Ujian denyo ambo seminggu yang lalu pak. Sedang khutbah Jumat ambo tegur jamaah yang nyo lakukan sedang khutbah Jumat deh update status. Bahkan di pojok adonyo yang nyo lakukan sedang khutbah Jumat game online. Ai kini mode tu boneng anak kita kecanduan juapi ai kini. Cibo ibu ndak? Anak-anak ai kini, anak kita hari kini candu juapi. Cari deh ibu ndak? Ibu ambil api sama anak ibu melawannya. Lah, khusus bagi ibu-ibu ambo, apa-apa ambo, silahkan anak ibu pakai HP. Silahkan mau last edition HP-nya. Mau aja bentuk HP-nya silahkan. Tetapi ibu bapak harus ada kesepakatan jo anak. Orang tua yang bijak, orang tua yang punya ilmu tidak memberikan kebebasan kepada anaknya masalah HP. Lalu timbul pertanyaan, apa yang harus ambo sepakati dengan anak ambo menggunakan HP? Satu, sepakati dengan anak dulu apa? Durasi waktu. Ibu-ibu ambo yang bijak, kita punya anak, kita punya anak. Silahkan anak ibu pakai HP, tetapi sepakati dengan anak kita yang harus kita sepakati berapa lama dia harus pegang HP. Anak kita SD, anak kita SMP kelas 1, kelas 2, lolok jo HP. Kita lolok di kamar kita, nyo lolok nyo suang jo HP. Juare paket ancak lo, wifi tersedia lo, iko tunggulah kehancuran lagi. Jadi kok
Ibu, durasi waktu harus ibu sepakati dengan anak ibu. Bara dalam sehari nyo harus pakai HP. Bara nyo dalam semalam pakai HP. Kemudian tarik HP itu kalau mau tidur. Kalau tidak, hancur generasi. Ibu, satu. Dua yang harus kita kesepakati dengan anak kita, kalau dia harus pakai HP, apa yang harus kita kesepakati? Di samping durasi waktu, yang kedua harus disepakati adalah lokasi. Silakan anak ibu pakai HP, sepakati lokasi dia pakai HP. Di mana dia boleh pakai HP? Di ruang tamu. Itu sepakati. Di mana lagi? Di depan rumah, didampingi. Tapi jangan sekali-sekali anak ibu, dia laki-laki atau perempuan, punya HP, inyo main HP di dalam kamar sendirian. Kini anak-anak zaman now, bu, kalau pak zaman old, tu tak kenal tuh dia. Kalau apole zaman kolonial, tak kenal ada. Anak-anak kita zaman kini pacaran adik bu, melalui HP pacarannya. Pertama dulu video call, lihat wajah, manisnya bibirnya, mulai seketik, terus ke bawah, terus ke bawah. Maaf ibu pak, banyak hari ini anak-anak kita dia pacaran di kamar. Apa yang dia lakukan? Tak pakai busana dia pacaran. Kapan? Lihat HP, melalui HP dia. Makanya yang harus kita sepakati, durasi dan waktu. Silakan anak ibu pakai HP, kesepakati waktunya dan tempat. Mama silakan anak mama, anak ayah pakai HP, tapi tidak boleh di kamar. Tak boleh di kamar mandi, tak boleh di ruang tidur, tidak boleh sendiri-sendirian, dampingi. Dua. Yang ketiga yang harus kita sepakati dengan anak kita, kalau mau bagus agama anak kita, sepakati aplikasi. Silakan dia pakai HP, ini aplikasi ini nak, tidak boleh. Yang ini aplikasi ini nak, tidak boleh. Ibu, anak kita pintar hari kini, menyuruhan aplikasi. Apalagi game online, yang ditembaknya kok tidak mati-mati. Error anak kita. Kesepakatan aplikasi, silakan dia pakai HP, tetapi kesepakatan harus aplikasi. Ibu, Pak. 4. Tolong ingatkan anak kita tentang efek bahaya dari HP itu. Efek mana? Mulai dari efek kesehatan, mata rusak. Mulai dari segi ekonomi. Mulai dari segi keimanan. Contoh, ibu, pak, anak-anak kami, anak-anak kita kalau sering dia menonton film-film porno, maka otomatis hafalannya akan hilang. Otomatis daya serapnya untuk belajar akan kurang. Otomatis anak-anak dan otak kita manusia ini rusak karena 3 hal. 1, karena jatuh. 2, karena narkotik ala jenisnya. Mulai dari cubiace, mulai dari yang paling sederhana lah kini lem. Tu dampel yang kere mabu lem cap kambing. Kini dilintau lah dua kini deh. Ndak tontu dia celana deh. Yang paling kere bona daun kacubung. Tu yuk dasar guys. Kalau daun kacubungnya. Pernah Ustaz? Enggak, mencoli pernah.
Itu yang pertama. Yang kedua, rusaknya otak anak kita karena jatuh. Yang ketiga, mata, yaitu film-film porno. Apa kata Rasulullah dalam hadis? Ini kita sampaikan. A'wama min ummati. Ini dampak efeknya dari segi keimanan, dari keyakinan. Walaupun ibu bapak banyak amal solehnya, banyak kebaikannya, banyak amal solehnya, Rasul katakan, a'wama min ummati. Aku mengetahui suatu waktu, suatu zaman akan datang dari umatku. Bagaimana dia itu? Yaktina yaumal qiyamah. Dia datang pada hari kiamat membawa amal soleh, membawa kebaikan-kebaikan, amal soleh wajib, sunat dia lakukan. Seperti apa kebanyakannya itu? Habba'an mansura. Kebaikan-kebaikannya itu seperti habba'an jibalu tihamal bido, seperti bukit Tihamah yang menjulang tinggi. Hebat, Bu. Nabi menggambarkan kepada kita ada orang soleh dan soleha. Dia itu kebaikannya, pahala amal soleh, kebaikannya itu seperti jibalu tihamal bidha, seperti gunung Tihamah yang menjulang tinggi. Begitu taat dan solehnya dia. Lalu bagaimana amal soleh yang banyak itu? Amal soleh yang banyak itu bagaimana tidak bisa menolong, tidak bisa membantu. Lalu bagaimana? Amal soleh yang banyak itu amsalu jibalu Tihamah bida faja'allallahu azza wa jalla habba'an mansura. Allah jadikan amal solehnya itu seperti debu-debu yang berterbangan. Pahala solat jamaahnya berterbangan. Pahala puasanya seperti debu berterbangan. Pahala impak sedekahnya seperti debu-debu yang berterbangan. Lalu ada salah seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, sifhum lana jalihim lana ya Rasulullah." Ya Rasul, sobuinlah kepada ambo ya Rasulullah. Sia orang yang seperti itu. Kebaikan-kebaikan banyak seperti habba, seperti gunung Tihamah yang tinggi. Sebutkanlah siapa dia ya Rasulullah. Lalu Rasul katakan, huwa, dia itu adalah dari golonganmu. Kalau kamu rajin tahajud, dia juga rajin tahajud. Kalau kamu rajin sholat duha, dia rajin sholat duha. Kalau kamu rajin sholat berjamaah, dia rajin sholat berjamaah. Wallakina, akan tetapi orang itu bedanya dengan kamu apa? Iza khallau bimarihimallahu intahaku. Di depan orang banyak dia soleh. Di depan jamaahnya dia taat. Di depan anak dan bininya bagus amal solehnya. Di depan istrinya bagus tontonannya. Di depan anaknya bagus tontonannya. Akan tetapi iza khallau bimarihimallahu intahaku. Ketika sunyi di kamar, istri tidak ada, anak tidak ada di rumah, apa yang dia tonton? Film India yang dia tonton yang menampakkan aurat. Di depan anaknya ceramah yang dia tonton. Di depan istrinya ceramah yang dia lihat. Akan tetapi ketika sendirian dia, tak ada istri, tak ada orang lain, apalagi anak-anak kami, tak ada ayahnya, tak ada ibunya, paket tersedia, wifi tersedia, HP mendukung itu, apa yang dia tonton? Dia buka film-film porno. Dia buka situs-situs porno. Lalu orang ini berketerusan dia menonton, melihat ini. Lalu bagaimana kesudahan orang yang seperti ini, kata Rasul? Kalau dia tidak stop, berhenti dari itu, tidak tobat dari itu,
maka dia mati dalam keadaan seperti itu, maka kebaikannya itu seperti debu-debu yang berterbangan. Solat jamaahnya tidak bisa menolong, amal soleh haji umrohnya tidak bisa menolong. Kenapa? Dia pura-pura soleh. Kenapa? Amal solehnya berterbangan seperti apa? Seperti debu-debu yang berterbangan, tidak bermanfaat untuk dirinya. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Iko efek yang paling godang dari segi keimanan orang-orang yang nonton film-film porno itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.